Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Ngatina Uswatun Hasanah, NIM 21681016. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah Lokal 2B. Di dalam video ini terkait dengan UTS Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari, MPD. Di dalam video ini, saya akan menyampaikan 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada perbedaan teks genre makro dan teks genre mikro. Yang kedua, pemakaian POEBI. Ketiga, pengembangan paragraf. Dan yang keempat, penggunaan kalimat efektif. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, di sini saya menyajikan 2 teks sebagai bahan perbandingan untuk pembahasan nanti. Yang pertama ada teks genre makro, jenis teksnya adalah teks review dengan judul Review Buku Materi Ajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia Berbasis Literasi Komprehensif. Dan untuk teks yang kedua itu ada teks genre mikro dengan jenis teksnya adalah teks deskripsi yang berjudul Wisata Bendungan Batu Tegi. Nanti bisa dijeda saja videonya untuk dibaca lagi dan dipahami isi dari kedua teks tersebut. Nah, setelah melihat atau memahami dari kedua teks tersebut, kita bisa membedakan antara teks yang bergenre makro dan teks yang bergenre mikro. Jadi, genre makro itu mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan yang termasuk ke dalam genre mikro, yaitu ulasan buku, laporan, proposal, dan artikel ilmiah. Sedangkan genre mikro merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Adapun teks mikro ini pembahasannya lebih detail tentang topik-topik yang akan dibahasnya. Jenis-jenis dari teks mikro ini ada deskripsi, eksplanasi, eksposisi, prosedur, dan diskusi. Setelah itu, kita akan membahas pemakaian POEBI dari kedua teks tersebut. Di dalam 2 teks yang ada di awal tadi, ada 5 pemakaian POEBI atau tanda baca. Yang pertama ada tanda titik, di mana tanda titik ini sebagai akhiran dari suatu kalimat pernyataan. Yang kedua, titik ini juga dipakai di belakang angka atau huruf. Selanjutnya, tanda titik juga dipakai dalam penulisan nama gelar, yaitu misalnya M.PD, MPD, di mana titiknya sehabis M itu. Seperti itu. Lalu untuk kedua itu ada tanda koma, di mana tanda koma ini sebagai pemisah antara anak kalimat dengan induk kalimat. Tanda koma juga digunakan sebelum tanda hubung atau kalimat hubung. Contohnya itu namun, tetapi, melainkan. Nah, itu digunakan setelah kalimat hubung tersebut. Yang ketiga ada tanda pisah. Nah, tanda pisah di sini digunakan untuk memisahkan pengulangan kata. Pada teks tersebut kan ada kata sebenarnya teks. Nah, ada pemisahnya yaitu tanda pisahnya itu tadi. Selanjutnya ada tanda kurung, di mana tanda kurung ini digunakan di dalam teks sebagai keterangan lebih atau keterangan dari kalimat di depannya. Kalau untuk di dalam teks sendiri, tepatnya pada teks review, di sana ada tertulis Institut Agama Islam Negeri. Nah, dalam kurung IAIN. Seperti itu penggunaannya. Nah, yang terakhir ada tanda petik, di mana tanda petik ini digunakan untuk mengapit judul. Nah, ini juga terdapat dalam teks review. Nah, selanjutnya ada pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf pada teks genre makro sendiri itu diawali atau memiliki pola pengembangan paragraf sudut pandang, di mana di sini lebih ditekankan sudut pandang penulis. Adapun paragraf yang pertama itu termasuk ke dalam jenis paragraf campuran. Mengapa demikian? Karena pada kalimat awal di paragraf itu adalah gagasan pokok, dilanjutkan dengan gagasan penjelas, dan pada akhir paragraf di sana menjelaskan kesimpulan yang menguatkan gagasan pokok yang pertama tadi.
Dan yang kedua, pada teks genre mikro, itu teksnya mengandung pola pengembangan paragraf definisi luas. Karena dalam teks itu menjelaskan atau menguraikan sesuatu tempat, yaitu bendungan Batu Tegi. Adapun penggunaan kalimat efektif, yang sebelumnya kita ketahui dulu apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar. Adapun suatu kalimat dikatakan efektif apabila memuat unsur kalimat, minimal subjek dan predikat, hemat kata, memiliki makna tepat, logis, dan menggunakan ejaan dan kaidah kebahasaan baku. Adapun contoh kalimat efektif pada teks genre makro yaitu ada pada bacaan seperti ini. Buku ini ditujukan kepada mahasiswa IAIN Curup Bengkulu sebagai panduan dalam memahami mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang kedua yaitu kalimat efektif pada teks genre mikro. Kalimatnya seperti ini. Pemandangan yang disuguhkan membuat penikmatnya berdecak kagum. Nah, itulah 4 pokok pembahasan yang telah kita bahas di video ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.